Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi amitna ya Rabbana ala millatihi wakhsurna ya Rabbana ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta Rasulullah. Alhamdulillah, saat ini kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama melanjutkan usaha dan upaya kita untuk semakin kenal dengan baginda Nabi, agar kita semakin dekat, semakin mencintai, semakin mengikuti. Dibimbing oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihin, yang kita sudah masuk bab baru, yaitu babun nahyi an tanajithnaini duna tsalits. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dar wa talamidatihi fid daraini. Amin. Sampai kepada babun nahyi an tanajithnaini duna tsalithi. Bab tentang larangan ngobrol berduaan sementara ada orang yang ketiga bersamanya, dan yang ketiga ditinggalkan. Jadi kalau kita bertiga, tidak boleh kita ngomong dengan berdua bisik-bisik. Munajat itu adalah tanaja, ya tanaji itu adalah bicara yang pelan-pelan, yang orang yang ketiga itu tidak mendengarnya. Itu dilarang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti kebiasaan Imam An-Nawawi, tidak lupa membawa firman Allah sebelum membahas permasalahan. Diambil firman tentu yang ada hubungannya dengan munajat atau najwa. Innama najwa minasyaiton. Sesungguhnya najwa itu adalah dari syaitan. Apa yang disebut najwa? Najwa itu berbisik-bisiknya. Najwanya siapa? Kalau najwa munajah kepada Allah, bagus. Di dalam firman ini para ahli tafsir berbeda pendapat, di antaranya, dan ini yang paling ditonjolkan, pendapat bahwasanya najwa yang minasyaiton di sini adalah bisik-bisiknya orang-orang munafik di saat melihat orang muslim berlalu. Misalnya kalau ada orang muslim lewat, itu orang munafik saling bisik, merendahkan, mengejek. Itu adalah dari syaitan. Termasuk di antara najwa yang minasyaiton, ya ini yang saat ini dilarang oleh baginda Nabi itu. Bertiga, tak taunya ngobrol berdua saja, bisik-bisik lagi. Yang ketiga akan tersinggung. Bahkan mungkin prasangka buruk, berarti merusak hatinya orang. Sungguh ini adalah pendidikan yang luar biasa dari baginda Nabi untuk menghidupkan hati kita, agar kita punya kepekaan di dalam berinteraksi dengan sesama. Kalau kita berurusan dengan sesama, hendaknya menjaga perasaan orang lain. Lihat, kalau kita perhatikan dari bab-bab sebelumnya, adalah bagaimana menjalin keindahan di dalam kebersamaan. Sampai dalam urusan bisik-bisik pun diatur di sini. Ada petunjuknya, ada contohnya. Ada contohnya. Nah ini bisik-bisik saja yang menjadikan orang bisa saja menjadi sakit hati. Mungkin orang itu tidak sakit hati, tapi tetap dilarang kok. Karena umumnya ini menjadikan orang tidak enak. Coba kita lagi bertiga begitu, tiba-tiba berdua tuh ngobrol, bisik-bisik terus. Yang ketiga,
ditinggalin, dia kecewa. Kenapa kok saya tidak diajak ngomong? Jangan-jangan ngomongin saya dia. Atau prasangka buruk. Bisik saja tidak diperkenankan, bagaimana mencaci, mengolok. Seperti sebelumnya. Lihat, kalau kita ambil Islam dengan benar, akan muncul satu karakter yang luar biasa istimewa. Orang yang istimewa dengan akhlak yang mulia. Mencaci tidak pernah. Menghina tidak pernah. Kemudian lesannya pun tidak pernah digunakan untuk menggunjing. Kemudian apa? Ini, tidak pernah menyakiti orang lain. Najwa sini adalah cara menyakiti yang paling secara zahir tidak terasa. Mau cuma bisik-bisik saja kok. Tapi dilarang oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Idza kanu thalathatan," jika mereka itu terdiri dari 3 orang, fala yatanajathnani, jangan sampai 2 orang itu ngobrol bisik-bisik, dunat thalis, sementara ada orang ketiga yang ditinggalkan. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum kita lanjutkan kepada hadis-hadis berikutnya, harus kita mantapkan betul bahasanya. Itulah pendidikan dari Al-Quran. Membiasakan diri kita untuk tidak menyakiti siapapun. Kalau orang menjaga dalam keadaan seperti ini, mustahil dia akan ngomong kasar, nyakiti orang lain. Wong bisik-bisik saja enggak. Jadi perasaan itu penting, hidup. Ada orang enggak punya perasaan. Mungkin karena tidak pernah terdidik atau lingkungannya memang seperti itu. Atau memang karakternya memang jelek. Mungkin semuanya. Tidak pernah peduli orang lain. Termasuk misalnya ya, kayak santri di pondok misalnya. Dapat kiriman dari orang tuanya, makan lab-lab sendirian, dilihat sama temannya tenang saja. Kok bisa nelen nih anak? Nah? Ini model anak gak punya perasaan. Hah? Mungkin orang kaya yang pernah makan roti itu akan biasa saja, tapi si fakir akan ngenes, ngiler. Nabi itu menjaga perasaan orang sampai ini dalam urusan ini. Kalau kita masak kuah, masak daging atau kuah, kemudian kok namanya kuah itu kan baunya mesti terbawa oleh angin. Mendidihnya air kuah itu kan terbawa oleh angin ke tetangga. Itu ganggu tetangga. Maka Nabi mengatakan, Nabi mengajarkan kalau masak kuah agak dibanyakin saja. Kenapa? Agar tetanggamu yang nyium baunya itu dapat bagian, kirim. Jadi kita perlu memperhatikan apa namanya, perasaan tetangga orang lain ini. Kadang-kadang kita ini cuek, hidup cuek, tidak pernah peduli. Khususnya urusan bertetangga juga ini. Sebab bertiga ini adalah sama dengan bertetangga. Kadang dengan tetangga kita ini mudah menyakiti. Makanya kami himbau kalau masuk gang-gang pondok, tolonglah jangan pakai klakson deh. Jangan pakai klakson, sabar deh kalau ada apalagi orang sepuh lagi berjalan. Ya jangan klakson, nanti kaget. Ditahan, dikurangi kecepatan biar tidak ada debu yang naik. Jangan sampai kalau sudah debunya naik, ya nyakiti orang tetangga. Barangkali ada orang fakir yang nyuapin anaknya karena rumahnya kecil, mepet di pinggir jalan lagi, sehingga di saat kita lewat karena dia orangnya polos, nggak pernah dia marah. Cuman dia dengan penuh ketabaan menutupi bubur anaknya dengan kerudungnya. Sementara kita lewat-lewat tidak pernah sadar. Nggak punya perasaan. Ini problem. Sampai dikisahkan suatu ketika Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu itu, beliau itu punya tetangga yang kerjaannya itu khamar, peminum. Jadi kalau sudah mabuk itu nyanyinya keras banget. Ini namanya orang mabuk kan tidak sadar ya. Orang mabuk suka menyanyi-nyanyikan, suka nyenandungkan nasyidnya. Bukan nasyid yang Islami, pokoknya lagu-lagu.
Di antaranya adhauni ayyafata adhauni. Maksudnya di antara lagunya itu apa? Kalau bahasa kita, oh tetanggaku nyanyiakanku, tidak ada yang peduli kepadaku, sambil nyanyi-nyanyi begitu, teriak-teriak gitu. Setiap hari. Sampai Abu Hanifah itu nggak bisa tidur. Setiap hari nyanyi lagu itu. Wah, kalau sudah mabuknya datang sudah kedengaran suara kemana-mana. Cuman Imam Abu Hanifah menilai ini adalah tetangga, ditegur takut nanti. Sabar dulu Imam Abu Hanifah. Akhirnya tidak lama kemudian Imam Abu Hanifah kan kerjaan ngajar, dakwah juga. Tiba-tiba pulang itu malam itu kok sepi, nggak ada orang. Akhirnya tanya kepada keluarganya, loh tetangga kita di mana? Kok sudah nggak ada suaranya yang biasanya bilang untuk adhauni ayyafata adhau. Nyanyiakan aku orang di kiri kananku nggak peduli kepada aku. Mana itu yang ngomong gitu? Kata keluarga Imam Abu Hanifah, dia ditangkap polisi karena dia punya utang dan dari pihak yang punya uang melaporkan sehingga dia ditangkap oleh polisi. Oh gitu. Siapa yang menghutanginya? Orang mana? Imam Abu Hanifah malah bertanya. Dikasih tahu bahasanya si fulan. Akhirnya Imam Abu Hanifah datang kepada orang tersebut, dibayari utangnya. Setelah dibayari utangnya, Imam Abu Hanifah datang ke tempat penjaranya, tempat tahanannya. Lalu bertanya, Imam Abu Hanifah kok tumben ke penjara, ada apa? Iya, saya punya tetangga dan dia punya hak atasku. Hak bertetangga. Saya dengar dia telah ditangkap, ditahan karena dia punya utang. Oh iya betul, dia anaknya, pemabuk dia. Kata Imam Abu Hanifah, alhamdulillah utangnya sudah aku bayari. Boleh dia keluar? Oh begitu. Orang yang punya uang, yang ngutangi dipanggil dan setelah itu ada kesepakatan dikeluarkan sudah. Sambil digonceng oleh Abu Hanifah dibawa pulang. Gimana pendapatmu? Apakah orang di kiri kananmu menyanyiakanmu? La, kalla tidak. Orang di kiri kananku ternyata sangat perhatian, khususnya engkau. Mulai hari ini aku akan jadi muridmu. Jadi murid. Tidak perlu dimusuhi. Jadi menjaga perasaan tetangga. Sampai dalam riwayat juga Abu Hanifah atau yang lainnya. Punya tetangga. Punya tetangga itu kan rumah di kota dulu itu ya nempel-nempel begitu. Kemudian ada rumah tingkat. Kemudian ada selokan saluran air itu ngerembes ke tempatnya imam tersebut. Riwayat juga Imam Abu Hanifah. Ngerembes ke tempat tersebut. Akhirnya setelah imam ini wafat, ada yang mengatakan selain Abu Hanifah. Setelah orang ini wafat, tetangga rumah itu kan takziah. Kemudian lihat ada timba. Ini timba apa ini? Kok di sini kok ada dipindah, ini banyak orang datang nanti. Oh, ini ada tetesan dari atas. Tetesan dari mana? Yang punya rumah ini, keluarganya ulama ini kebingungan jawabnya, mau terus terang takut nyinggung perasaannya. Dari mana? Coba dari mana ini? Jangan rumah saya. Akhirnya, oh iya betul dari rumahmu. Terus berapa lama ini? Ini sudah hampir 15 tahun. Jadi setiap pagi itu imam tersebut dibuang, takut tetangganya ketahuan. Takut tetangganya ngelihat lalu tersinggung. Begitu menjaganya urusan tetangga. Itulah yang diajarkan Islam, jaga perasaan. Sekarang ada orang ngomong ceplas-ceplos. Ini lesannya siapa itu? Lesan iblis. Ya, kalau najwa tadi kan kerjaan iblis. Najwa, ada najwa yang baik. Najwa kepada Rasul, ketemu Rasul. Di najwa di antara orang-orang yang munafikin, orang-orang yang jelek, gunjing orang lain, ngomong orang lain. Nah ini. Nah, menjaga perasaan itu adalah terlatih dari hati yang hidup. Jadi orang hidup perasaannya, oh jangan, nggak enak. Mau ngomong nggak enak, ngomong kasar nggak enak ngomong. Ini. Akhirnya tetangga tersebut menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Akhirnya menjadi orang yang sangat hormat dengan ulama. Buah daripada adab seorang alim yang hidup hatinya menjaga perasaannya. Makanya jangan sampai ini para santri menjadi ustadz, mentang-mentang jadi ustadz malah tidak terjaga, ngomongnya ceplas-ceplot sehingga jamaah tersakiti hatinya. Waduh, saya duduk dengan ustadz kena terus saya diantemin terus saya dicaci, Allah terus. Oh enggak begitu. Menjaga perasaan. Nabi kalau negur orang nggak langsung, hei fulan kenapa kau begini begitu. Ma balu aqwamin, kenapa kok ada orang begini itu yang cuman sahabatnya kan cerdas-cerdas, digituin dok sudah sadar, yang repot disindir nggak paham-paham ini kan
Orang zaman sekarang disindir sama kiainya, sama ustadznya nggak paham-paham, makanya harus dikerasi juga kadang. Kamu ini begini nggak bisa gitu. Kalau Nabi cukup menyinggung, kenapa orang kok begini, hari begini kok masih begitu, ha? Gitu. Langsung sadar. Jadi peka itu adalah berlaku di saat kita berurusan dengan orang, atau di saat orang lain berurusan dengan kita. Ada sebuah buku yang ditulis oleh orang kafir untuk bagaimana, ada sebuah buku misal bagaimana menjadi sekretaris yang handal, yang hebat, bagaimana menjadi ini. Semuanya ternyata ngintip dari ilmunya Nabi SAW. Ilmunya adalah ilmu peka. Sekretaris itu adalah khadimnya, pelayannya bos, kan begitu. Kalau dalam dunia Islam adalah ya guru dengan murid, murid dengan guru, anak dengan orang tua dan sebagainya. Sampai diajarkan, jadi matamu itu yang cerdas kalau jangan jadi sekretaris yang sukses itu. Jadi jangan sampai bos itu sudah kebingungan nyari pulpen, kamunya terang-terang saja. Kamu kalau bos di depan buku, kemudian di tangannya tidak ada pulpen, kiri kanan oleh, berarti dia perlu pulpen, cepat ambilkan pulpen. Kalau bos kerasa itu perlu sampai ada ustadz ceramah di mimbar, batuk berkali-kali, muridnya nggak paham, sampai segak-segak. Paham? Jadi ada tanggap misalnya, ada orang tuanya batuk. Kenapa? Dari tadi tahu batuk, kenapa? Ambilkan air atau bagaimana? Peka hidup. Ini, melatih kepekaan. Di samping di saat kita ngomong harus menjaga perasaan orang lain. Di saat berbicara, hidup ini, hatinya, perasaannya, idrok, kepekaannya itu ada. Inilah. Termasuk begini Nabi ajarkan, kalau kamu ngomong bertiga, kamu lagi bertiga, jangan ngomong berduaan saja. Dan kadang itu kita kalau lagi asik sama seseorang, sudah yang satu tinggal. Menyakiti orang. Rawahu Abu Dawud wa zada, dan Imam Abu Dawud meriwayatkan dan ada tambahnya, qala Abu Shalih, Abu Shalih berkata, kullu ibni Umar, aku berkata pada Umar, fa arba'atun, kalau 4 orang gimana? Qala la yadurruk. Kalau kamu berempat kemudian kamu ngomong berdua, nggak ada masalah. Sebab yang satu ada temannya lagi pasti. Yang nggak boleh bertiga lalu kamu ngomong dengan berdua, satunya akan tertinggal. Tapi kalau berempat ngomong berdua, ini masih bisa untuk ngobrol. Jadi yang perlu kita perhatikan daripada bab ini adalah melatih kepekaan, itu yang penting sekali. Ada orang nggak pernah menyakiti orang lain. Ada orang yang hatinya itu Masya Allah hati memaafkan. Hati memaafkan itu hati yang sangat baik loh ya. Cuman kalau dia tidak pakai kontrol, akhirnya memperlakukan orang sama seperti dia. Jadi nggak peka. Dia nggak pernah tersinggung perasaannya oleh orang lain. Orang ngomong apa. Sehingga karena dia diperlakukan itu nggak ngerasakan, dia yang melakukan orang lain kayak gitu. Nah ini nggak benar juga. Sifat memaafkan ada orang, makanya nggak cukup kita itu berbaik-baik hati, tapi kita harus perilaku kita juga baik. Baik hal itu maksudnya memaafkan, saya tidak ambil pusing deh, orang nyaci nggak apa-apa. Tapi kita jangan nyaci juga. Jangan sampai, saya aja biasa kok dicaci, ya enggak apa-apa kan. Maka dia mencaci orang lain, nggak benar itu. Jadi hati-hati, ada di antara orang itu yang memang hatinya tidak mudah tersinggung perasaannya, cuman karena dia tidak peka, dia nyinggung perasaan orang lain. Dia mah baik hati memaafkan. Kita caci kita Allah pun dia senyum, ketawa dan memaafkan. Cuman karena dia nggak peka, dia pun sama memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan pada dirinya. Dia tidak marah, tapi orang lain akan marah. Tapi sebaik-baik orang janganlah mudah emosi, jangan mudah tersinggung. Rawahu Malik fil Muwatta. Imam Malik berikan di dalam kitab Muwatta. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar qala kuntu ana wa ibnu Umar. Suatu ketika aku bersama Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar. Inda dari Khalid bin Uqbah, di rumahnya Khalid bin Uqbah. Allati fi suq, yang ada di pasar. Faja'a rajulun yuridu ayyunajiyahu. Kemudian di pasar itu ada orang yang datang kepadanya pengen ngobrol. Saya lagi di rumah Khalid bin Uqbah yang di pasar. Datang seorang laki-laki ingin ngobrol dengannya. Wala sama' bin Umar ahadun ghairi. Sayyidina Umar datang ke rumahnya orang. Di situ nggak ada orang lain lagi. Tiba-tiba ada orang datang satu, ingin mengajak bicara. Walaysa ma'a ibni Umar ahadun ghairi, dan di Sayyidina Umar tidak ada kecuali aku. Aku
Abdullah bin Umar dan orang yang baru datang itu. Di saat ingin ngobrol berdua, Sayyidina Umar mengatakan, "Fada'a Ibnu Umar rajulan akhar hatta kunna arba'atan." Jadi waktu Sayyidina Umar itu berada di rumahnya orang, kata di rumahnya Khalid bin Uqbah, ada orang datang ingin ngomong ke Sayyidina Umar. Dan Sayyidina ngomong, "Ntar, cari orang yang satu lagi." Fada'a Ibnu Umar rajulan akhar, Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar manggil orang lain lagi. Sayyidina Umar mau diajak ngomong sama seseorang. Ntar. Ente mau ngomong berdua sama saya? Iya. 4 mata. Oke. 4 mata. Maksudnya khusus. Oke. Ada orang satu orang. Panggil satu orang suruh masuk ke sini. Kunna arba'atan hingga menjadi 4. 2. 1, 2, 3, 4. Waqala li walirrajuli tsalis, kemudian Sayyidina Umar berkata kepadaku dan kepada orang yang dipanggil tadi, alladzi da'a, yang dipanggil, istakhira, itu mundur sedikit biar ini orang yang punya hajat kepadaku terpenuhi. Nah, itu. Jadi adabnya Sayyidina Umar. Diambil dari mana? Dari fa inni sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah yaqulu, bersabda, la yatanajatsnani duna wahidin. Jangan sampai ada 2 orang ngobrol, ada yang ketiga tidak diajak ngomong. Jadi begitu aja, kalau kita berduaan sama seseorang, ada orang baru datang mau ngobrol berbisik dengan kita, ambil satu orang lagi. Agar berempat. Sini. Kamu ngobrol dengan ini, saya akan ngobrol dengan ini. Atau dengan cara lain, minta izin. Ya akhi, saya boleh minta izin. Ini kelihatannya ada bicara khusus. Ngomong gitu. Coba kalau tidak pakai izin, tiba-tiba bisik-bisik gini. Nggak enak. Apalagi bisik-bisik nggak sengaja ngelirik kepada orang yang ketiga ini. Ngapain lihat saya? Waduh, ngomongin saya ini. Rusak semuanya hatinya. Wa bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan." Kalau engkau adalah terdiri dari 3 orang, fala yatanajathnani dunal akhar, jangan sampai 2 orang ngobrol yang satu ditinggal. Hatta takhtalitu bin nasi, sehingga kau campur dengan orang yang lain lagi. Maksudnya kau tambah orangnya. Min ajli, kenapa? Karena anna dzalika yukhzinuhu, sebab dengan cara seperti itu akan menjadikan orang satu yang ditinggal tadi sedih. Kenapa aku ditinggal? Kenapa aku diajak ngomong? Seperti itu. Ini adalah pendidikan akhlak yang luar biasa. Diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya adalah bagaimana kita melatih kepekaan, jangan sampai perilaku kita ini, baik kita sadari atau tidak, menyakiti orang lain. Tidak disadari karena kita tidak biasa menjaga. Ada orang ngomong nggak sadar ngomong nyakiti orang lain. Loh, kok bisa nggak sadar gimana? Karena dia sudah biasa nyakiti orang lain, nggak sadar. Nah, kita perlu berlatih menjaga lisan kita yang halus, yang benar dalam bertutur kata.